Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Nur Aini. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Fikih. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan pembagian hukum syara. Hukum syara merupakan kata majemuk dari hukum dan syara. Yang secara bahasa hukum artinya menetapkan ataupun memutuskan, sedangkan syara yaitu jalan. Nah, jalan di sini maksudnya jalan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Sedangkan para ulama mendefinisikan hukum syara dengan huwa kitabullahi al-muta'alliq bil af'alil mukallifin bil iktidai awif tahyiri awil wad'i, yang artinya hukum syara ialah firman Allah yang berkaitan atau berhubungan dengan mukallaf. Yang disebut mukallaf ialah orang yang sudah balik dan juga berakal, baik itu berupa tuntutan ataupun pilihan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, atau juga meletakkan karena adanya sebab atau syarat atau man'i. Nah, dari definisi tersebut, hukum syara ini terbagi menjadi dua bagian. Ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, yang disebut dengan hukum taklifi yaitu hukum yang mengandung perintah atau larangan atau juga pilihan untuk mengerjakan sesuatu atau tidak. Nah, hukum taklifi ini terbagi menjadi 5 bagian. Ada hukum wajib, hukum sunnat, hukum haram, hukum wenang, dan makruh. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hukum wajib. Hukum wajib ialah ketentuan syar'i untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya itu tegas dan juga kuat. Yang artinya apabila kita mengerjakan, kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan, menyebabkan siksa. Contohnya seperti perintah untuk mengerjakan sholat. Dalam Al-Quran menyebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu merupakan perintah wajib untuk umat manusia, umat muslim, untuk mengerjakan sholat dan mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Yang kedua yaitu hukum wajib, hukum sunnat. Hukum sunnat ialah hukum ketetapan syar'i untuk mengerjakan sesuatu, namun sifatnya tidak tegas seperti hukum wajib. Yang artinya apabila kita mengerjakan, kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak menyebabkan siksa. Seperti anjuran untuk mengerjakan sholat rawatib, saum Senin Kamis. Nah, seperti itu. Yang nomor 3 yaitu hukum haram. Artinya ketetapan syara untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya tegas dan juga kuat, yang apabila kita meninggalkan karena ketaatan, kita mendapatkan pahala, dan apabila kita kerjakan secara sadar, kita mendapatkan siksa. Contohnya seperti larangan berzina, yang dalam Al-Quran menyebutkan wala taqrabuz zina, yang artinya janganlah kalian mendekati zina. Yang keempat itu hukum makruh, yang artinya ketetapan syariat untuk meninggalkan sesuatu namun sifatnya tidak tegas dan juga kuat, yang artinya apabila kita meninggalkan karena ketaatan, kita mendapatkan pahala, namun apabila kita kerjakan tidak menyebabkan siksa bagi kita. Yang terakhir yaitu hukum wenang atau mubah, yang artinya mukallaf diberikan kebebasan untuk memilih untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu karena syara tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Itu yang disebut dengan hukum taklifi. Selanjutnya ada hukum wad'i. Hukum wad'i ialah hukum-hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan man'i. Nah, hukum wad'i ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Ada sebab, syarat,
man'i atau penghalang, sah dan batal, azimah dan rukhsah. Sebab artinya sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab menjadi tanda bagi tidak adanya hukum. Contohnya seperti akad jual beli. Nah, akad jual beli ini menjadi sebab berpindahnya hak kepemilikan dari si penjual kepada si pembeli. Yang kedua ada syarat. Syarat yaitu adanya sesuatu tergantung kepada sesuatu yang lain. Seperti contohnya berwudu. Wudu ini menjadi syarat bagi kita untuk mengerjakan sholat, agar sholat kita diterima. Nah, apabila kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak sah. Yang ketiga ada man'i. Man'i yaitu penghalang atau sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Contohnya seperti seorang mukallaf mau membayar zakat harta, namun si mukallaf ini mempunyai hutang. Nah, si hutang ini menjadi penghalang bagi si mukallaf untuk membayar zakat harta tersebut, walaupun sudah mencapai nisbah dan juga haul. Yang keempat yaitu sah dan batal. Sah artinya sesuai dengan syariat yang ditetapkan atau terpenuhinya sebab, syarat, dan juga man'i. Contohnya seperti kita mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat karena sebabnya itu karena sudah si mataharinya sudah tergelincir. Itu menjadi sebab. Nah, sebelum mengerjakan sholat kita berwudu dulu. Nah, si berwudu ini menjadi syarat untuk kita mengerjakan sholat. Setelah itu kita juga tidak mempunyai halangan atau sedang tidak haid. Nah, itu menjadi syarat syahnya untuk sholat. Yang selanjutnya ada batal. Batal yaitu terlepasnya hukum syara dari ketetapan yang ditentukan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Yang terakhir yaitu azimah dan rukhsah. Azimah artinya keinginan yang kuat atau ungkapan-ungkapan tentang hukum yang disyariatkan Allah sejak dulu dan tidak ada peristiwa baru. Contohnya seperti hukum sholat zuhur dan asyar itu 4 rakaat. Nah, itu merupakan ketetapan sejak awal atau hukum asal dari sejak semula. Sedangkan rukhsah yaitu mudah dan gampang, atau juga hukum yang disyariatkan karena ada peristiwa baru. Contohnya seperti menjama 2 sholat karena sedang uzur atau kita sedang dalam perjalanan. Mungkin itu pengertian dan pembagian hukum syara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.